Baik Bapak, Assalamualaikum Pak. Salam. Selamat pagi Pak. Pagi. Perkenalkan Pak, saya Rani Mawadatul Muslimah, mahasiswa dari UBK Bakti Kencana yang sedang melakukan penelitian mengenai fenomena yang mendukung dalam pengisian surgical checklist safety oleh tenaga kesehatan di ruang operasi RSUD Ciamis Pak. Terima kasih telah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara ini Pak. Sebelumnya nama Bapak siapa Pak? Yanto. Di RSUD ini sebagai apa Pak dan menjabat sebagai apa? Saya sebagai karyawan IBS dan sebagai kepala ruangan. Kepala ruangan. Di sini udah berapa lama Pak? Sekitar 15 tahun lah. 15 tahun, udah cukup lama Pak ya? Iya, cukup. Lama banget Pak. Baik, wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan data sebagai bagian dari penelitian saya ya Pak. Semua informasi yang disampaikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk keperluan akademik saja. Jika berkenan, saya izin untuk merekam suara aja ya Pak. Iya. Kalau video boleh nggak Pak? Suara aja lah. Cukupkan suara. Baik Pak, wawancara saya izin udah direkam suara ya Pak. Iya. Di rekaman suara ini untuk mempelajari kembali saat analisis data nanti. Apakah Bapak bersedia? Iya, bersedia. Baik Pak, mulai saja ya untuk pertanyaan pertama, yaitu bagaimana pengalaman Anda dalam mendapatkan edukasi terkait penggunaan SSC Pak? Ya, pengalaman saya ya sangat bagus gitu untuk mengedukasi kepada pasien agar pasien itu dalam ditindak operasi itu tidak ada kendala dan dalam pelaksana itu berjalan dengan baik, tidak ada penyulit dan tidak ada hambatan-hambatan gitu. Bapak, jadi biar dalam tindakan operasi berjalan lancar, nggak ada kekurangan apa-apa gitu. Ada ayat sih Pak, pelatihan tentang SSC? Ya paling sharing lah kepada teman-teman, memang ada sih waktu itu. Sharing agar ya pasien waktu masuk kan kita harus ada SSC biar dalam pelaksanaan operasinya itu kan berjalan lancar, nggak ada hambatan dan tidak ada kekurangan, nggak ada istilahnya yang prosedur yang terlewatkan ya yang tidak dilaksanakan. Jadi biar nggak ada kurang yang diperlukan. Iya. Menurut Bapak Pak, akreditasi berpengaruh nggak sih Pak di SSC? Ya berpengaruh, memang itu harus dilaksanakan ya. Prosedur operasi harus dari A sampai Z itu harus dilaksanakan gitu. SOP-nya. Di sini akreditasinya paripurna. Selanjutnya Pak, dalam keseharian Anda di ruang operasi apa saja yang paling membantu dalam memastikan SSC terisi dengan baik? Yang paling membantu? Ya bersama teman-teman, alhamdulillah kita selalu melaksanakan SSC kepada pasien yang mau akan dioperasi. Terus kan alhamdulillah juga pasien sangat mendukung gitu, sangat kooperatif kalau kita ada pengisian SC, sangat membantu juga. Ya, kalau ditanya konfirmasi iya sangat pasien. Terutama ya pasien-pasien yang ada riwayat pasien yang yang kan ada pasien yang misalnya nggak komunikatif gitu kan ya, kadang susah. Kayak pasien yang udah kesadarannya menurun, kan ada yang anak Pak. Ya anak juga paling ke orang tuanya, tapi kalau yang itu ya sangat membantu sih. Jadi yang paling berpengaruh si pasiennya. Iya pasien, terus ya yang pasien kan ada juga pasien yang
kadang susah berkomunikasi kan ada di antaranya. Pami Bapak sebagai kepala ruang IBS nih, kepemimpinannya berpengaruh tuh sih Pak di SSC ya? Ya sangat berpengaruh, kita harus memberikan contoh gitu. Contoh, saksi tegas gitu. Iya, harus diberikan ke yang lain kepada ya. yang lain, terus jangan sampai terlewatkan gitu. Harus dilaksanakan SOP-nya. Pami menurut Bapak fasilitas pengisian SSC di Dietos bagus gak sih Pak? Kalau menurut saya udah sesuai sih itunya. Ininya apa? Kayak di sini kan masih manual ya. Masih ya. Ya sesuai itunya, poin-poinnya mah udah standar. Oh, Bapak kantos pernah nggak di sini kayak lembar SSC-nya tuh terlewat? Kayak bukan terlewat sih. Jadi kan biasanya tuh SSC-nya tuh udah ada dari ruangan. Misalnya nggak ada tuh. Oh, di sini kan udah ada, tinggal ngambil itunya belangkonya. Oh, jadi ada belangkonya, iya, tinggal ditambahin sendiri ya Pak di sini. Ya udah. Oh, iya. ATK-nya gimana Pak? Alat tulis. Ya udah ada, udah komplit. Ada. Selanjutnya Pak, apa saja tantangan yang Anda hadapi dalam pengisian SSC baik dari segi pemahaman maupun kondisi kerja? Tantangannya ya kita misalnya yang susah itu kalau waktunya mepet gitu. Ya, kurang misalnya pasien banyak, tenaganya lagi pada itu, nah itu tantangan pasien sito-sito. Ya situ kadang ya kita tetap dilaksanakan walaupun waktunya mepet, ya kita SSC pasti dilaksanakan sesuai prosedur. Iya, Pami pengetahuan si tenaga kesehatannya berpengaruh tuh sih Pak? Ya berpengaruh sih. Gaya komunikasi kadang berpengaruh juga ke pasien ya. Ada mungkin komunikasi yang kurang misalnya ya berpengaruh juga. Ya sama motivasi tenaga kesehatan kan ada yang rajin nulis, ada yang malas. Ada yang enggak gitu ya. Ya. Kadang ya petugas juga kan macam-macam itu, ada yang malas, ada yang rajin ya itu. Tapi tetap harus dilaksanakan itu. Baik itu sama yang lain ya Pak. Penceklisan, nanya-nanya ke pasien. Ditanya itu takut ada ya yang tidak mendukung untuk operasi. Ya. Selanjutnya Pak, bagaimana pengaruh lingkungan kerja dan dukungan dari tim terhadap kepatuhan Anda dalam pengisian SSC? Ya selama ini ya alhamdulillah lingkungannya mendukung, teman-teman mendukung semuanya untuk melaksanakan SSC kepada pasien untuk operasi kan. Alhamdulillah gitu semuanya. Nah, kalau misalnya yang males itu digimanain ya Pak? Ya pasti dikasih teguran ya. Dikasih teguran agar harus melaksanakan, ini kan penting, takutnya kan ada apa-apa misalnya pasien yang alergi ternyata kita nggak ditanya, dikasih obat atau apa malah ini kan jadi berefek. Salah ya Pak. Kemarin kan ada contoh yang alergi betadin. Alhamdulillah kan desinfektan nggak pakai betadin juga kan, cuma pakai alkohol aja desinfektannya. Apa? Kalau nggak itu kan ternyata pasti itu. Yang asma ya Pak dikasih obat yang itu malah spasme nanti. Anestesi kan itu. Sama kalau dari bagian anestesi gitu ya Pak. Malah bahaya. Terus penandaan operasi. Iya, penandaan. Takutnya salah yang dipotongnya harusnya. Nah, misalnya hernia sebelah kiri, sebelah kanan ini misalnya nggak ada kan, nah bahaya, makanya harus ditanya betul-betul. Kalau yang misalnya lupa dari ruangan, nah di kamar di IBS juga kita harus tandain. Jadi walaupun udah ditanya, ya kita cek lagi gitu. Cross check, buka-buka lagi. Daripada nanti salah kita melaksanakan tindakan kan malah bahaya. Jadi lebih baik pastikan dulu gitu. Ya Pak. Selanjutnya Pak, dalam pengalaman Anda, bagaimana pengisian SSC berkontribusi terhadap keselamatan pasien dan kelancaran prosedur operasi? Ya mungkin dengan kita laksanakan SSC kan alhamdulillah kita bisa berjalan lancar dalam pelaksanaan operasi, nggak ada kendala yang bermasalah. Misalnya kan kalau kita sama sekali nggak tahu awal-awalnya kan ya itu bahayanya, nggak nanya misalnya pasien yang punya alergi tertentu ternyata nanti malah kita salah
ngasih penanganannya penanganan malah juga fatal jadinya keselamatan pasiennya. Yang contoh itu yang alergi betadin nanti dikasih desinfektan. Kalau betadin kan ya malah alergi. Jadi merah-merah, bentol-bentol. Sensitif kan ada. Pernah saya itu tanya, gua ada alergi enggak? Nah, kenapa kalau nggak ditanya kan kita ngasih desinfektan apa betadin? Ya, Dulu Pak. pernah pakai betadin ini merah-merah jadi kelihatan. Alhamdulillah begitu ditanyakan kita bisa menghindari kasih tanda nih alergi betadin. Iya, Pak. Terus Pak, dari kepuasan tenaga kesehatannya Pak, gimana kalau misalnya dari pengisian ini untuk tenaga kesehatannya lebih puas atau? Ya kita kan harus menjalankan prosedur kan. Kalau udah kita menjalankan prosedur kan kita ya udah nggak ada Udah nggak ada beban. Nggak ada beban kan. Udah dilaksanakan, kita udah pasien safety, mungkin kitanya juga kan. Ya, proses operasinya aman udah juga lancar. kalau kita juga kan kalau udah mau nutup pasien juga kan kita harus itu juga. Jadi, konfirmasi lagi. Konfirmasi udah ada yang ketinggalan nggak kasa atau apa udah komplit atau belum, takutnya masih ada tampon masih di dalam kan, bahaya juga itu. Bisa makanya harus cross check lagi. Nanti bisa dioperasi lagi ya Pak. Nanti malah bahaya bisa infeksi. di kemudian hari dituntut yang kasar. Selanjutnya Pak, bagaimana perasaan dan pandangan Bapak ketika mengetahui bahwa SS-nya tidak terisi dengan lengkap atau tidak sesuai prosedurnya? Ya itu sangat disayangkan. Kita harus dari awal memang harus diisi gitu. Jadi jangan sampai tidak, itu kan bagian dari keselamatan kita, keselamatan pasien juga. Sangat disayangkan misalnya sampai tidak terisi gitu, tidak sesuai dengan prosedur. Ya, kalau misalnya tidak sesuai prosedur, apa sih dampaknya Pak biasanya? Ya dampaknya kita kalau ada apa-apa gitu, itu yang jadi masalah itu. Masalah pribadi atau masalah pribadi di kemudian hari ke pasiennya, misalnya kan ada yang misalnya sampai tidak terkonfirmasi, misalnya kasa, ada yang kurang atau itu kan, itu kalau nggak teliti kan, makanya kalau mau itu diteliti dulu mau nutup pasien kalau operasi ini laparotomi, takutnya ada kasa yang ketinggalan atau alat ketinggalan, kita kan harus dicek lagi. Jadi kalau udah aman ya kita tutup gitu. Jadi resiko komplikasi apa pasiennya? Nantinya pasiennya itu kita kan malah bisa dirugikan nantinya. Bahaya. Buat tenaga kesehatannya itu sendiri kalau misalnya nggak keisi, jadi dampaknya jadi stres, tidak nyaman. Ya pasti tidak tenang. Tidak tenang. Pasti. Takutnya. Misalnya ada, tadi teh kasa ketinggalan nggak ya, kayak kurang, atau tadi teh pakai tampon teh udah dikeluarin atau belum, misalnya nggak dihitung lagi kan kita. Nah itu pasti kadang kita nggak tenang. Artinya ada tuntutan nggak Pak? Ya justru itu yang ditakutkan di kemudian hari kan bisa. Kalau lebih fatalnya? Ya kalau ada efek. Ya itu kan masalah hukum kalau gitu, makanya. Ada resiko dicabut jabatan atau gimana Pak? Ya mungkin ya itu yang jadi masalah kan, bisa tuntutan gitu. Kayak zaman sekarang kan viral Pak. Itu yang ada gunting ketinggalan, tampon ketinggalan, itu kan. Ya banyak bisa, Pak. Secara hukum bisa dituntut kita. Jadi rumah sakit juga nantinya terpengaruh. Iya, jadi tercoreng. Wah, rumah sakit ini dulu operasi ketinggalan gunting misalnya kan, ada ketinggalan alat. Nah itu karena ya kita nggak cross check lagi kalau mau nutup kan nanti itu lagi. Kalau buat SS ini dampak resiko malpraktik ada nggak sih Pak? Kalau sesuai dilaksanakan sih enggak. Malpraktik. Kalau sesuai prosedur kita kan udah melalui tahap demi tahap gitu kan. Udah dilalui, kalau udah aman ya udah. yang tidak aman itu kalau tidak dilaksanakan, nah itu. Ya itu yang bahaya. Kayak tadi, tadi tampon teh udah dikeluarin atau belum? Nah itu kan udah dihitung tadi belum, nah itu yang masih ragu-ragu, tidak yakin, nah itu kan itu yang bahaya. Makanya harus yakin udah dikeluarin tampon, udah
nggak ada yang ketinggalan lagi alat atau apa, udah komplit. Ya. Iya. Baik. Baik Pak, pertanyaannya sudah selesai ya Pak. Terima kasih atas waktu yang disediakan Bapak untuk berbagi informasi yang sangat berharga ini. Sebelum diakhiri, apakah Bapak ada hal yang ingin disampaikan kembali atau ditambahkan terkait SSC ini Pak? Ya intinya mah ESC harus dilaksanakan. Yes, ya. Perawat, anestesi harus teliti lah nanti. Ini kan nyawa ininya apa taruhannya. Jadi memang harus aman semuanya, ke pasien aman, ke kita aman, juga. Semua juga aman. Nanti setelah operasinya juga aman gitu kan. Izin Pak bertanya kembali terkait tentang hal BPJS. Berpengaruh sih Pak SSC ini ke BPJS? Ya kalau ini mah untuk prosedur operasi aja sih. Jadi kalau di BPJS tentang prosedur operasinya. Kalau biasanya kalau yang BS itu untuk laporan operasinya udah sesuai enggak? Ya buat kita mah untuk ini aja keamanan keselamatan pasien sama petugasnya. Ya. Baik Bapak, terima kasih sekali lagi. Semoga selalu diberikan keselamatan dan kelancaran segala aktivitasnya. Terima kasih atas informasinya. Ya, amin. Mudah-mudahan sukses semua ya. Nggak ada kendala nanti dalam menyusun skripsi, lancar-lancar saja. Amin Bapak. Terima lancar, kasih. Nggak ada hambatan ya. Sukses Terima semuanya kasih, ya. Bapak juga. Mungkin saya titip ya nanti kalau udah jadi anestesi, jadi karyawan di suatu rumah sakit atau apalah, jadi pelayanan yang diutamakan ke pasien, jangan sampai pasien atau konsumen itu terlantar. Jadi memang kita harus memberikan pelayanan yang terbaik. Yang terbaik. Prosedur harus dilaksanakan, SOP harus jangan lupa, itu memang harus itu. Ya itu mungkin saya nitip gitu. Ya, pelayanan siap, nanti ke pasien harus diutamakan. Baik gitu. Pak. Siap. Jangan sampai ada pasien sampai ngeluh-ngeluh gimana karena kurang pelayanan, kurang ini ya. Kita harus ke pasien harus nomor 1 ya gitu, pelayanan ya. Baik Pak, siap. Terima kasih sarannya Rani, insya Allah terima. Makasih Pak. Ya. Intinya ya makasih banyak ya. Ya. Saya Rani tutup ya Pak. Ya. Sampai jumpa kembali. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.